warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Ketemu lagi dengan Bu Mai dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 SMP Negeri 1 10 pada bagian yang ketiga. Semoga kalian di sana tetap selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Oke, Ibu sekarang lanjutkan. Pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang teorema Pythagoras pada bagian kedua, yaitu penerapan teorema Pythagoras. Nah, pada video kali ini, Ibu masih membahas tentang teorema Pythagoras bagian yang ketiga, yaitu tentang menentukan jenis segitiga dan menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Penasaran apa itu Pythagoras? Oke, dilanjutkan ya. Setelah kalian menonton video pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian yang pertama dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menemukan dan memeriksa bilangan triple Pythagoras. Oke, sudah penasaran? Nah, dilanjutkan. Yang pertama yaitu menentukan jenis-jenis segitiga. Apa hubungannya dengan teorema Pythagoras, Bu? Ya, pada segitiga di sini teorema Pythagoras kan? Ya, berdasarkan teorema Pythagoras kita dapat mengelompokkan jenis segitiga menjadi 3 jenis. Apa saja itu? Nah, yang pertama segitiga ini, segitiga apa itu? Sudah ada di benaknya ya. Yang kedua segitiga ini, dan yang ketiga ini. Nah, yuk sekarang kita bedah satu-satu. Perhatikan ketiga jenis segitiga ini ya, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sisi C dan C itu adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga. Jadi pada segi yang pertama ini, sisi C adalah sisi yang terpanjang. Di sini ada tanda ini. Kalau ada tanda ini berarti segitiga apa ini? Ya, betul sekali, segitiga siku-siku. Pada sisi yang kedua, pada segitiga yang kedua, sisi C juga yang terpanjang. Ini juga yang terpanjang. Oke, kita bahas yang pertama ya. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka jumlah kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Ya, maka jika hasil C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, hasilnya sama ya, sini sama, maka segitiga itu disebut segitiga siku-siku. Itu jenis yang pertama. Sekarang bagaimana yang kedua? C sisi yang terpanjang, sedangkan A dan B dua sisi yang lain. Maka cara membuktikannya nanti kita tetap ambil dari sisi yang paling panjang, yaitu sisi C. Ya, jika nanti hasil C kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat dan B kuadrat dan hasilnya itu lebih kecil, ya, C kuadrat itu hasilnya lebih kecil dari A kuadrat dan B kuadrat, maka segitiga yang kedua ini disebut segitiga lancip. Oke, yang ketiga ya, jika C kuadrat itu hasilnya lebih besar daripada A kuadrat dan B kuadrat, maka segitiga ini disebut segitiga apa? Ayo, ada yang bisa? Iya, betul sekali, segitiga tumpul. Ya, jadi ini segitiga tumpul, ini segitiga lancip, ini adalah segitiga siku-siku. Bagaimana cara membuktikannya? Ambil cari sisi yang terpanjang. Kita masukkan pada teorema Pythagoras. Jika hasilnya sama maka siku-siku, jika kurang dari maka lancip, jika lebih dari maka hasilnya segitiga tumpul. Oke, begitu cara membuktikannya ya. Oke, sekarang Ibu kasih contoh. Contoh yang pertama. Oh, ini contohnya satu. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul?
Soal yang pertama 13, 9, dan 11. Yang kedua 8, 17, dan 15. Yang ketiga adalah 12, 16, dan 5. Oke, kita bahas satu-satu dari penyelesaian nomor 1. Nah, di sini ada bilangan 13, 9, dan 11. Cari angka yang terbesar. Ya, dari 13, 9, 11 cari yang terpanjang atau terbesar, yaitu 13 ya. Berarti 13 itu sebagai C. C sama dengan 13, A-nya sama dengan 9, B-nya sama dengan 11. Bu, A dan B apakah boleh terbalik, Bu? Misalkan A 11, B-nya 9, boleh. A dan B adalah sisi siku-sikunya, boleh terbalik. Tetapi C tidak boleh. C adalah sisi yang paling panjang. Ya, maka kita masukkan, aplikasikan ke rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita ganti C-nya yaitu 13 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 13 kuadrat hasilnya 169, 9 kuadrat hasilnya 81, dan 11 kuadrat hasilnya 121. Oke, 169 turun. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan ini ya. 81 ditambah 121 menghasilkan 202. Ini kan bukan tanda sama dengan ya. 169 tanda apakah yang pas? Ya, 169 dengan 202 tidak lain adalah kurang dari 169 kurang dari 202. Oke. Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka tiga bilangan tadi yaitu 13, 9, dan 11 itu membentuk segitiga lancip. Ya, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, Ibu lanjutkan. Penyelesaian contoh yang kedua. Ada tiga bilangan yaitu 8, 17, dan 15. Kita cari sisi yang paling besar, sisi yang paling panjang yaitu 17. Berarti C-nya sama dengan 17, A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 15. Boleh terbalik ini ya. Kalau ini tidak boleh terbalik. Kita aplikasikan pada teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya kita ganti 17 kuadrat, A-nya kita ganti 8 kuadrat, dan B-nya kita ganti 15 kuadrat. 17 kuadrat hasilnya adalah 289. 8 kuadrat hasilnya 64. 15 kuadrat hasilnya 225. Sekarang kita tambahkan, 64 ditambah 225 sama dengan 289. Ini juga 289. 289 dengan 289 berarti tandanya yang tepat di sini di tengah, yaitu tanda sama dengan. Bisa. Karena C kuadrat hasilnya sama dengan A kuadrat dan B kuadrat, maka tiga bilangan 8, 17, dan 15 membentuk segitiga siku-siku. Jadi yang perlu diperhatikan tandanya ya. Kalau tandanya sama berarti siku-siku, kalau kurang tadi berarti lancip, kalau lebih berarti apa? Tumpul. Ya, betul sekali. Oke, bisa dimengerti anak-anakku? Yuk, sekarang Ibu lanjutkan pada contoh yang ketiga. Pembahasan contoh yang ketiga. 12, 16, dan 5. Tetap caranya sama, kita cari dari bilangan yang paling besar, yaitu 16. Ya, berarti C sama dengan 16, A-nya sama dengan 12, dan B-nya sama dengan 5. Caranya sama, aplikasikan pada C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya kita ganti 16 kuadrat, A-nya kita ganti 12 kuadrat, dan B-nya kita ganti 5 kuadrat. Oke, sekarang kalian hitung. 16 kali 16 sama dengan 256. 12 kali 12 sama dengan 144. 5 kali 5 atau 5 kuadrat hasilnya 25. Nah, sekarang kalian tambahkan 25 ditambah 144, maka menghasilkan
berapa? 169. Karena 256 titik-titik dari 169. Tanda apakah yang pas? Yuk, kira-kira apa? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Ya, betul sekali. 256 tidak lain lebih dari 169. Kalau lebih dari berarti segitiga apa tadi? Ya, karena C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka 8. Bukan 8 ini ya. Maka 12, 16, dan 15 membentuk segitiga tumpul. Ini diganti ya. Ya, ini adalah 12, 16, dan 5 membentuk segitiga tumpul. Oke, maaf jika ada kesalahan. Ini ngopi tadi Ibu ya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang Ibu lanjutkan. Apa itu triple Pythagoras? Ya, triple itu asal katanya dari tri. Tri tidak lain adalah 3. Ya, jadi triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan yang memenuhi kuadrat terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Ya, artinya apa? Triple Pythagoras itu membentuk segitiga siku-siku. Jadi kalau triple Pythagoras dia membentuk segitiga siku-siku. Kalau dibalik, kalau segitiga siku-siku 3 bilangannya pasti dia membentuk triple Pythagoras. Hubungannya ya. Jadi di sini Ibu gambarkan segitiga siku-siku lagi. Sisi yang panjang adalah C, dua sisi siku-sikunya adalah A dan B, maka tetap berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi caranya sama, bersama dengan cara menentukan jenis-jenis segitiga. Oke, melanjutkan. Secara umum, triple Pythagoras dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi, Ibu siapkan beberapa tabel. Nah, di sini ada tipe-tipe triple Pythagoras. Ada 4 tipe, ya. Tipe yang pertama dari 3, 4, 5 jenisnya ya. Tipe yang kedua yaitu 5, 12, 13. Tipe yang ketiga 7, 24 dan 25. Tipe yang keempat 8, 15 dan 17. Sedangkan ke bawah yang lain ini tidak lain adalah hasil dari ini. Diapakan? Dikali 2 ya. Ini dikali 2 hasilnya 6. Dikali 2 hasilnya 8. Dikali 2 hasilnya 15. Sedangkan yang ini Bu, ini adalah dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 4 dikali 3 hasilnya 12. 5 dikali 3 hasilnya 15. Dan bisa dibentuk bilang seterusnya, bisa dikali 3, bisa dikali 4, dikali 5 dan seterusnya ya, atau ini dibagi boleh ya. Kemudian tipe yang kedua yaitu 5, 12, 13 ya, turunannya bisa dikali 2, bisa dikali 3. Tipe yang ketiga 7, 24 dan 25, turunannya bisa dikali 2, bisa dikali 3, bisa dikali 4 dan seterusnya. Tipe yang keempat 8, 15 dan 17, bisa dikali 2, bisa dikali 3 dan seterusnya. Jadi triple Pythagoras itu ada 4 tipe ini ya. Jadi kalian bisa mencari dengan cara tanpa menghitung ya. Oh misalkan 6, 8, 10. Oh ini berarti dari tipe 1 dikali 2 ya. Oke ya, cermati lagi anak-anakku ya, dicoba tipe yang ke-1 turunannya apa saja. Oke, sekarang melanjutkan membuktikan 3 bilangan termasuk triple Pythagoras atau bukan. Bagaimana caranya? Ibu kasih contoh 1. Tentukan triple Pythagoras atau bukan dari kelompok 3 bilangan berikut. Ini ada 2 contoh. Yang pertama yaitu ada 3 bilangan 6, 7 dan 8. Yang kedua ada 12, 20 dan 16. Ya, termasuk triple Pythagoras atau bukan triple Pythagoras. Oke,
Bagaimana cara menyelesaikan? Caranya hampir sama dengan contoh yang tadi ya. Dari soal pertama ada 6, ada 8, ada 9. Kita cari sisi yang paling panjang ya, yaitu berarti 8. Berarti C sebagai 8, A-nya 6, dan B-nya adalah 7. Kalau kalian tidak bisa menentukan A, B, C-nya, maka kamu tidak bisa melanjutkan seterusnya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan A, B, C, cari sisi yang paling panjang dari 3 ini. 6, 7, 8. Yang paling panjang adalah 8 ya. Maka 8 itu sebagai C. Dua bilangan lainnya adalah A dan B. Boleh terbalik kok ya. Setelah A, B, dan C-nya sudah diketahui, maka masukkan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya kita ganti dengan 8 kuadrat, A-nya diganti dengan 6 kuadrat, dan B-nya diganti dengan 7 kuadrat. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat sama dengan 36, dan 7 kuadrat sama dengan 47 ya. Dijumlahkan 36 dan 49, maka hasilnya adalah 85. Maka 64 itu tidak sama dengan 85. Jika tidak sama, apa kesimpulannya? Karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka bilangan 6, 7, 8 itu bukan triple Pythagoras. Kalau di sini bukan triple Pythagoras, maka dia bukan segitiga siku gitu ya hubungannya ya. Oke, sekarang bagaimana contoh yang kedua? Contoh yang kedua diketahui 12, 20, dan 16. Caranya sama. Cari sisi yang paling panjang di antara 3 ini. Berapa yang paling panjang? Betul sekali. Yang paling panjang tidak lain adalah 20. Maka C-nya 20, A-nya 12, B-nya 16. Kalau sudah diketahui A, B, C-nya, maka masukkan ke teorema Pythagorasnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya sama dengan 20 kuadrat, A-nya sama dengan 12 kuadrat, dan B-nya sama dengan 16 kuadrat. Berapa 20 kuadrat? 20 kuadrat itu tidak lain adalah 20 dikali 20. 12 kuadrat, 12 kali 12, 144, dan 16 kuadrat adalah 269. Sekarang kita coba jumlahkan 144 ditambah 259, maka menghasilkan 400. Ini 400, maka 400 itu sama dengan 400, sama kan ya? Oh, berarti kalau sama ya, maka segitiga bilangan tadi adalah membentuk triple Pythagoras. Oke, sekarang kalau sudah kalian perhatikan penjelasan ibu, sekarang giliran kalian yang harus berlatih. Nah, kalian buka buku paketnya ya. Apa sudah ditukar buku paketnya yang semester ganjil? Ya, kalian buka tugas di buku paket halaman 31 ya. Nah, ayo kita berlatih 6.3. Yang harus kalian kerjakan tidak lain nomor 1, 2, dan 4. Nomor 1 Bu, banyak sekali ya, kan gampang. Cuma menentukan apakah segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul ya. Ini hati-hati dengan yang nomor G. Nomor G ini ada koma ya. Caranya sama, 1,73 kuadrat berarti 1,73 kali 173 gitu ya. Oke, yang nomor 2 juga sama. Manakah kelompok 3 bilangan yang membentuk triple Pythagoras? Nih, 2,5, hati-hati nomor C. 6, bilangannya itu 6, 2,5, dan 6,5. Kalau kamu bingung dengan pecahan, jadikan desimal. Berarti di sini 6, bilangan yang kedua 2,5, dan bilangan yang ketiga adalah 6,5. Tuh, soal yang nomor 2. Soal yang dikerjakan yang lain yaitu nomor 4 ya. Jika 32x dan 68 adalah triple Pythagoras, berapakah nilai x? Tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya ya. Pakai cara boleh, pakai tabel tadi juga boleh. Silahkan kalian
ya. Kerjakan, cari cara seefektif mungkin. Kalau masih belum paham, catatan tadi disalin, ditulis ulang, dibaca berkali-kali, pasti kalian paham. Oke, selamat mengerjakan, semoga sukses untuk kalian. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan bagian yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada bagian yang keempat berikutnya. Ada pepatah yang ingin Ibu sampaikan, jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita, ya. Jadi harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Oke, selamat belajar, salam sehat, salam sukses untuk kalian semua. Mungkin kalau ada kata-kata atau tulisan yang kurang, Ibu mohon maaf. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat